Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Anak-anak sekalian, juga teman-teman, kali ini kita ngaji agak serius. Agak serius. Kenapa? Yang biasanya kita ngaji cukup kita ini kita berharap nanti dengan direkam ini bisa berbagi ke banyak orang. Niatnya pokoknya ya niatnya kita ngaji aja, niat ngaji, niat berbagi. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat kita semua. Hari ini menjadi salah satu bentuk kontribusi kita terhadap agama ini. Nah, ini nanti sengaja yang akan kita maknain ini matannya, yang takribnya aja. Kenapa? Biar nggak hilang sisi pesantren atau rasa lirboyonya, biar tetap ada gitu. Nanti adapun nanti penjelasannya nanti dijelasin pakai yang tengah, pakai bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh semua orang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain, khususan muallifu hadha kitab wa usulihim wa furihim wa matasabilahim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur welas asih ing dalem akhirat bloko. Ini kalau Ar-Rahman itu dunia akhirat, kalau Ar-Rahim akhirat saja. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara. Iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Gusti Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wa sallallahu wa sallalan muga-muga paring tambahi rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah, rahmat takdim ala sayyidina ing atase Gusti kita, bendoro kita, rupane Kanjeng Nabi Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad, an-nabi kang dadi nabi, wa alihi lan keluargane nabi, at-thahirina pira-pira kang suci kabeh, wa sahabatihi lan pira-pira sahabate nabi, ajmaina hale sekabehane. Oke, cukup sampai di sini. Saya jelasin satu-satu. Di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kalau di pesantren itu agak lain dengan makna yang seperti kita kenal selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, dari kata ibtada yabtadi'u, terus abtadi'u. Abtadi'u kita bihadza, maksudnya bismillah itu aku memulai kitab ini dengan baca bismillah gitu. Kemudian di sana ada Allah, Allahu apa itu maksudnya? Wallahu utai lafat Allah ismun lidzatil wajibil wujud. Jadi Allah itu adalah sebuah nama zat yang wujudnya itu wajib. Kenapa wajib? Kenapa wujudnya Allah itu wajib ada? Karena alam raya ini sudah kadung ada. Nah, sesuatu yang ada itu harus ada yang mengadakan. Seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa kalau ada pensil di sini, pensil sudah kadung ada, sudah pasti ada yang membuat. Masuk akal nggak kita katakan pensil ini ada ya, ada aja di situ sendiri.
tanpa ada yang mengadakan, itu tidak masuk akal. Nah, alam raya yang segini luar biasanya ini udah kadung ada, tentu harus ada yang mengadakan. Dan itu dalam agama kita sebut dengan nama Allah. Jadi yang mengadakan alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warrahmanu ablahu minar rahim. Nah, tadi kita maknai bahwa Ar-Rahman itu lebih menyeluruh dibanding dengan Ar-Rahim. Maksudnya menyeluruh itu maknanya lebih luas dibanding Ar-Rahim. Ar-Rahman itu di dunia dan di akhirat. Buktinya apa? Kita yang taat ya dapat rezeki, yang tidak taat juga dapat rezeki. Bisa makan, bisa malahan uangnya lebih banyak yang orang-orang yang enggak taat. Nah, itu orang-orang yang kafir yang enggak jelas itu kan orang-orang kaya semua itu dibanding kita ya. Nah, sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah hanya di akhirat saja nanti. Alhamdulillahi wa atsana'u 'ala Allah ta'ala bil jamili ala jihati ta'dim. Nah, alhamdulillah itu seperti kita sering katakan bahwa puji, memuji Allah itu yang ada 4 itu. Jadi kalau di bahasa Indonesia sering kita jumpai segala puji bagi Allah, makna alhamdulillah itu kan sering kita jumpai artinya segala puji itu apa? Artinya kan bukan satu. Nah, di pesantren biasa kita maknain alhamdulillah itu ada 4. Siapa itu? Yaitu alhamdulillah puji qadim terhadap qadim, Allah terhadap Allah, qadim terhadap hudus, itu Allah memuji makhluk. Kemudian hudus terhadap qadim, itu artinya makhluk memuji Allah. Kemudian yang keempat apa? Makhluk memuji makhluk. Farhan ganteng banget misalnya, atau Untung Suropati misalnya pintar banget nih. Nah, itu memuji manusia terhadap makhluk terhadap makhluk. Tapi semuanya itu hakikatnya adalah milik Allah. Jadi kalau kita dipuji orang ya jangan terlalu GR gitu ya. Oke. Rabbil alamin ay malikil alamin. Bi fathil lami wa huwa kama qala Ibnu Malik ismu jam'in khosin biman yakilu. Nah, Rabbil alamin maksudnya yang menguasai alam raya. Alam raya di sini yang dimaksud adalah seperti yang dingendikakan oleh Ibnu Malik bahwa Rabbil alamin itu adalah khusus untuk man yakilu. Nah, man yakilu itu siapa? Man yakilu itu kalau menurut syarah yang berikutnya ini ada di sini. Ini adalah khosin biman yakilu huwa minal malaikati wal jinni wal insi. Jadi yang dianggap punya akal itu adalah malaikat, jin dan manusia. Kemudian saya lanjutkan Rabbil alamin. Rabbil alamin fatil lami biman yakilu wa sallallahu wasallama ay wasallama sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin nabi huwa bil hamzati wa tarkihi insanun ukhiya ilaihi bi syar'in yu'malu bihi wa illam yu'mar bitablighihi. Nabi itu siapa yang dimaksud? Nabi itu adalah insan atau manusia yang dikasih wahyu, mendapat syariat untuk diamalkan sekalipun tidak untuk disampaikan. Maksudnya tidak disampaikan kepada umat. Fa in umira bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun. Nah, sedangkan kalau yang dapat wahyu kemudian diperintah untuk menyampaikan, di samping nabi dia juga rasul aidon. Wal maknanya wa sallallahu itu kenapa tadi dimaknain wa sallallahu lan mugi-mugi paring tambahi rahmat takdim itu maksudnya adalah semoga Allah menambah-nambah. Jadi kita baca selawat itu semoga wal makna yunsi ussolata wassalam alaihi. Jadi semoga Allah menambah-nambah sholawat serta salam terhadap Nabi sehingga nanti sampai luber kita kebagian gitu. Sekarang wa Muhammadin alamun mangkulun min ismin manfulin al mudha'afi
al-mudha'afil aini. Nah, kata Muhammad itu adalah sebuah nama yang diambil dari kata hamada. Di mudha'afil aini itu hamada. Hamada yuhamidu tahmidan, tahmidatan, tahmadan, tahmadan. Kemudian isim maf'ulnya Muhammadan. Muhammadun. Itu dari sana. Mudha'afil aini. Wan nabi badlun minhu aw atfu bayanin alaihi. Berikutnya wa ala alihi at-tahirina. Nah, keluarga Nabi yang suci-suci itu siapa sebenarnya? Hum kama qalahu Syafi'i aqaribuhu al-mu'minina, yaitu semua kerabat Nabi yang mukmin. Artinya sekalipun kerabat Nabi kalau bukan mukmin bukan keluarganya. Maksudnya bukan keluarganya yang dimaksud di dalam doa ini, di dalam kitab ini maksudnya. Itu kan didoain itu. Aqaribul mu'minina. Siapa itu? Min Bani Hashimin wa Bani Muthalibi. Itu dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kenapa hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib? Karena bani-bani yang lain itu cenderung memusuhi Nabi zaman itu. Sedangkan yang nolong dan yang belain Nabi itu hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wakila, nah ini yang penting buat kita. Wakila maksudnya alihi tahirina, keluarga Nabi itu siapa itu? Wakila waqtarahun Nawawi, dan ini dipilih oleh Imam Nawawi, annahum kullu muslimin, setiap orang muslim. Berarti kita termasuk keluarganya Nabi yang disebut dalam kitab ini. Nah, di sana dikatakan kullu muslimin itu siapa? Kullu muslimin ai walau asian. Malahan setiap muslim sekalipun dia berbuat maksiat. Maksudnya itu orang muslim itu, orang itu kan nggak mungkin nggak berbuat maksiat. Sekalipun itu tetap digolongkan ini, golongkan bahwa kita yang muslim itu adalah keluarga Nabi, gitu ya. Ai walau asian wa hadza binisbati la maqamitu ai khosotan. Kama khosotan kama huna. Wa kilal muradu bihim al atqiyau fi maqami doa. Sebagian lagi kullu muslimin itu adalah setiap kita yang takwa. Yang takwa ini siapa? Ya itu masalahnya. Kalian ya pikir sendiri atau dinilai masing-masing. Kalau kalian merasa muslim yang takwa, berarti ya termasuk keluarganya Nabi yang dimaksud dalam kitab ini, wa alihi itu. Kemudian berikutnya anahum kul muslim, udah ya. Wa ala sahabatihi. Nah, sekarang sahabat-sahabat Nabi. Jam'u sahibin Nabi. Jam'u sahibin Nabi ajma'ina ta'kidun li sahabatihi. Nah, sahibin Nabi itu siapa? Sahabat Nabi di sini dimaksudkan adalah ini. Wa idhofatu sahibin, kata sahibin lin Nabi tadi kan sahibin Nabi wa sahibihi kan, wa sahibihi itu wa idhofatu sahibin lin Nabi ikhtirazun anis sahibilahu qabla nubuwati. Maksudnya adalah yang dimaksud ini adalah teman-teman Nabi setelah Nabi itu menjadi Nabi, setelah kenabiannya. Wal muradu bi sahibin Nabi, yang dimaksud sahabat-sahabat Nabi yaitu orang yang menjadi teman Nabi setelah Nabi menjadi Nabi, itu adalah wa huwa man ijtama'a mu'minan bihi ba'da nubuwatihi hala hayatihi, yaitu orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dan dia mukmin setelah Nabi menjadi Nabi, di waktu Nabi masih hidup. Wa laisal istima'u fis sama'i, bukan yang nanti kumpul Nabi di akhirat, bukan, tapi waktu di dunia. Walau a'ma, sekalipun waktu itu dia buta, nggak ngelihat Nabi, tapi pernah kumpul Nabi, maka dia disebut sahabat. Au ghairi mumaizin, masih kecil kayak kalian itu berarti. Walau saatan, walaupun hanya cuma sebentar, jadi Nabi lagi ngaji terus ikut ngumpul sebentar terus pergi, nah itu udah disebut sahabat. Walau bila mujalasatin wa mumasatin,
wa mukalamatin, sekalipun nggak sempat duduk-duduk bareng atau bersentuhan atau nggak sempat berbincang-bincang. Au marra ahaduhuma alal akhari wa huwa naimun, sekalipun hanya lewatan, sekalipun dia tidur. Jadi misalnya Iren masih kecil digendong mamanya, papasan sama Nabi, udah termasuk sekalipun dia tidur gitu ya. Itu adalah sahabat. Jadi yang dimaksud sahabat di sini adalah orang-orang yang sempat berkumpul, yang menjadi teman Nabi sewaktu Nabi masih hidup dan dia sudah menjadi nabi. Maksudnya Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Oke, kita lanjutkan. Kolang wis ngendika sapa al-qadi wong kang dadi qadi, Abu Suja'in rupane Abu Suja' Ahmad bin Husain ibnil Ahmad al-Asfahani, radhiya mugi-mugi ngredani sapa Allah Gusti Allah taala halim mohol luhur sapa Allah anu saking Abi Suja'. Makul kaule atau ucapan Abu Suja', sa'ala wis nyuwun ni ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagian kanca-kanca ingsun, hafadha mugi-mugi ngreksa hum ing asdiqai sapa Allahu Gusti Allah taala halim maha luhur Allah, nyuwun an akmalayen to agawe sapa ingsun gawe mukhtasaron ing kitab kang ringkes, kitab fil fikhi ing dalam ilmu fikih, fikih ala madhabil Imam Syafi'i kang nurut ing atase madhab Imam Syafi'i rahmatullahi. Ya ini kurang titik ya, nanti kita lihat di kitab yang lain. Jadi makanya kalau punya kitab itu sebaiknya jangan satu, karena bisa jadi ada yang salah ketik atau salah cetak. Karena kalau sebenarnya hu juga boleh, tapi nanti kebentur sama alaihi. Maka kita ikuti rahmatullahi ta'ala alaihi, rahmatullahi utawi rahmate Allah ta'ala halim luhur Allah iku alaihi mugi tetep ing atase Imam Syafi'i, waridwanhu ay alaihi fi ghayatil ikhtas sorry ing dalem banget ringkis, wa nihayatil ijazilan banget ringkes maksude. Ya krobu kang gampang alal muta'alimi ing atase wong kang lagi belajar, opo darsuhu deres mukhtasar, wa yasulu lan tegese gampang alal mutadi ing atase wong kang lagi belajar, wong kang ngawiti belajar, kawitan belajar, opo khifduhu ngapalaken mukhtasar, wa an aksuran yen to ngakeh-ngakehaken sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar minat taksimati saking pira-pira bagian, wa hasil hisailan mencakup pira-pira budi pekerti, fa ajabtuhu mongko nyembateni sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqai ila dzalika maring mengkono-mengkono soal saalan itu, taliban hale nyubrih sawabi maling ganjaran, rohiban tur kang demen ilallahi ta'ala subhanahu hale maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah fi taufiq ing dalem tulung li sawabi maring kabeneran. Inau kron sami Gusti Allah alama ing atase perkara-perkara yasa'u kang ngersakaken sapa Allah iku qadirun dak kuwasa, wa bi ibadihi lan ing kelawan pira-pira kalone Gusti Allah iku latifun zat kang alus lembut, khabirun tur zat kang waspada. Oke, dijelasin sebentar. Setelah wa astiqaihi tadi, kemudian tsumma dzakara al-musannifu annahu maslun fi tasnifi hadzal mukhtasaron bi qoulihi sa'alani. Jadi sa'alani itu adalah ucapan yang menulis kitab. Sa'alani badul astiqai ay jam'u shadiqin. Jam'u shadiqin. Astiqa itu beberapa teman. Teman di sini maksudnya teman yang akrab, teman yang apa, kalau bahasa Jawanya itu boloplek. Nah, boloplek itu kalau bahasa kalian mungkin teman yang sehati lah gitu, teman karib lah gitu. Siapa itu? Nah, di sini ada penjelasan di sini. Kita lihat di syarah yang berikutnya itu adalah sodik.
qauluhu jam'u shadiqin. Shadiqin itu siapa? Wa huwa man yafrahu li farhika wa yahzunu li huznika. Yang dimaksud adalah orang yang ketika kamu susah dia ikut susah, ketika kamu senang ikut senang. Itu shadiq. Itu namanya teman karib atau teman baik, teman dekat gitu ya. Jadi sebagian temannya itu minta supaya pengarang kitab ini nyusun buku yang ringkas. Mukhtasaron huwa an a'mala mukhtasaron, supaya membuat atau mengarang kitab yang ringkas. Apa itu? Huwa maqalla lafdhuhu wa katsura ma'nahu. Jadi permintaan temannya itu bikin buku yang ringkas, yang kalimatnya sedikit tapi maknanya banyak. Nah, ini kita yang susah. Kita orang awam itu agak susah, makanya harus dijelaskan di dalamnya ini. Nah, kitab aslinya yang ada di pinggir itu. Jadi sedikit tapi maknanya banyak, yaitu apa tadi? Qala lafdhuhu wa katsura ma'nahu. Mukhtasaran fil fiqhi. Diminta adalah fikih. Huwa lughatan al-fahmu. Nah, kalau fikih itu secara bahasa maknanya faham atau ngerti lah. Wastilahan al-ilmu bil ahkami asyariyati al-amaliyati al-muktasabi min adilatiha at-tafsiliyati, yaitu ilmu hukum-hukum syariah yang al-amaliyah itu yang biasa dipraktekkan lah gitu kira-kira, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Alamah dari Imam Syafi'i, jelas itu ya. Kemudian rahmatullah ta'ala wa ridwanuhu fi ghayatil